Setiap ada konser pasti datang. Dia kerja di Jogja nih. Ada konser di Jakarta datang. Konser di Singapura datang. Dia izin kerja, habis kerja berbulan-bulan gaji cuma buat itu doang. Kenapa? Dia cinta banget sama Korea. Saking cintanya, sampai segitunya gitu. Sampai segitu. Kenapa? Orang kalau sudah ngapain susah, udah fanatik. Orang kalau sudah fanatik nggak bisa dibilangin. Paling tidak ada 3 orang yang fanatik nggak bisa dibilangin. 1 supporter bola, ya 2 pendukung partai, 3 orang yang tercinta. Itu 3 orang bisa dibilangin tuh. Semua punya mutek. Lo coba lah apa itu lo nonton bola, supporter bola lo larang-larang. Kagak ada cerita. Jadi orang kalau sudah ngefans, sudah fanatik itu hilang nalar, hilang akal sehat, hilang akal sehat. Nah zaman Rasulullah dulu banyak orang-orang yang ikuti Rasulullah. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah makan, diikuti. Rasulullah pakai cincin dia gitu, Rasulullah pakai sorban dia gitu. Pokoknya apapun yang dia katakan Rasulullah dia ikuti. Saking cintanya dia kepada Rasulullah, sampai-sampai Pak ada orang dia tuh baca berbagai macam kitab, pengen tahu Rasulullah jalan lewat mana aja. Itu ada kitab-kitab sirah Nabawi yang besar-besar. Ya, itu dia sampai pengen tahu Rasulullah pernah sholat di mana, pernah jalan di mana. Dia pengen ikutin itu. Saking cintanya, saking fanatik sama Rasulullah. Bahkan orang-orang ulama-ulama dahulu, ulama-ulama salaf, Imam Syafi'i, kemudian ulama-ulama salaf, saking hormatnya kepada Nabi, saking cinta kepada Nabi. Kalau lagi ke Madinah nih Pak, itu orang-orang itu nggak berani buang air di Madinah Pak. Saking menghormati Nabi, kenapa? Nabi ada di bawah, masih dibuang air. Itu sampai sedemikian rupa para ulama-ulama salaf itu begitu, saking cinta pada Rasulullah. Jadi kalau mau dibuang air dia keluar dulu Pak dari Madinah, di gunung-gunung di mana. Cuma buat apa? Buang air, bisa saja datang lagi ke Madinah. Saking ta'zimnya dan ngefans-nya kepada Rasulullah. Nah buat kita 3M tadi itu. Pertama ma'rifatun Nabi, kenali Nabi. Kalau kita sudah kenal maka akan sayang, timbul mahabbah. Kalau sudah mahabbah maka akan timbul mutaba'ah. Orang dikatakan cinta kepada Rasulullah tapi nggak ngikutin syariatnya, bohong. Cinta Nabi mau di mana-mana sembunyi lewat banyak. Cinta Nabi tapi jauh. Ya, semoga kita salah satu orang yang menjadi pecinta Rasulullah dapat mengikuti sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan kita. Karena kalau kita Rasulullah berapa? Berat. Ya, semoga kita bisa ikut. Baik, ada lagi? Ya. Ada yang apa ya? Rasulullah itu kan ada kecenderungan dia suka terhadap sesuatu misalnya. Ya. Atau dia melakukan sesuatu itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya biasa aja gitu. Misalnya kayak Rasulullah itu misalnya pakai cincin misalnya, pakai cincin yang terbuat dari perak gitu. Pertama dulu pernah terbuat dari emas, habis itu Rasulullah buang gitu. Habis itu ada sekarang terbuat dari perak gitu. Habis itu kayak dia apa ya, misalnya dia suka warna ini misalnya. Rasulullah itu ada beberapa itu dijelaskan beberapa hadis dijelaskan Rasulullah suka warna hijau, suka warna putih, segala macam. Ketika seseorang memakai warna itu, apakah ada perbedaan apa ya? Kalau misalnya orang memakai itu, ya udah kita memakai biasa aja gitu, karena kita mau suka warna itu. Atau kita memakai itu, saya memakai ini karena Rasulullah pernah memakai ini. Apakah beda nilainya? Pertama, yang kedua, di Arab Rasulullah itu kan karena dari Arab, dia cenderung terhadap apa ya? Kayak kebiasaan-kebiasaan yang ada di Arab. Kecenderungan itu akan dari perilaku beliau. Ketika di negara lain kecenderungan itu, apakah kita harus menyesuaikan dengan Rasulullah dulu begini gitu, misalnya kayak misalnya pakai sarung misalnya. Rasulullah tuh pakai
sarung itu dipakai di pertengahan betis katanya kan, pertengahan betis Rasulullah pakai itu karena di sana pada saat dulu orang pakai sarung yang di bawah itu tanda kesombongan dulu kan gitu juga. Tapi ternyata kalau di tempat-tempat lain nggak gitu juga, kita pakai sarung yang itu ya biasa aja gitu. Apakah perilaku apa kebiasaan yang terjadi di bangsa Arab itu apakah harus ditarik ke negara-negara lain? Ya, jadi gini, kita itu harus bisa bedakan ada adat ada ibadah. Ya, ada adat ada ibadah. Tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu jadi ibadah. Ada yang adat-adat itu ya memang sudah ada sana, nggak bisa diterapkan di sini. Contoh yang paling gampang. Rasulullah makan korma cukup dengan 3 jari. Di sini makan satu lamongan 3 jari. Paham nggak nih? Jadi itu ada. Rasulullah makan korma 3 jari cukup. Lalu makan satu lamongan pakai 3 jari kagak masuk tuh. Jadi ada sesuatu yang ada ibadat. Kalau yang ada itu boleh kita tinggal sesuaikan saja. Tinggal disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa melihat ada aspek ada yang namanya kita dari aspek hukum fikih, ya kan? Ada yang namanya hukum bahasa cinta mahabbah. Secara hukum syara, secara hukum fikih, lo mau pakai baju hijau, baju hitam, baju merah kagak ngaruh, kan gitu. Yang penting tutup aurat. Ini bicara bab mahabbah. Kalau bab mahabbah itu sebisa mungkin apapun yang dipakai Rasulullah dia pakai. Rasulullah senang warna hijau, dia pakai warna hijau. Kenapa pakai warna hijau? Rasulullah senang warna hijau. Apakah yang hijau pasti itu Rasulullah? Begitu juga, itu hijau tuh. Untuk burung batang hijau. Kalau dia itu namanya tafaul, jadi mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Dasar dia cinta kepada Rasulullah itulah fans. Tapi tidak semua yang Rasulullah lakukan harus kita lakukan. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Karena itu memang haknya Rasulullah. Secara syariat, contoh Rasulullah punya istri lebih dari 4. Kita mau ikut-ikutan? Nggak bisa. Itu hanya khusus buat Rasulullah. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan karena Rasulullah. Berkaitan dengan adat masalah pakaian, gitu kan? Rasulullah kan kita nggak boleh isbal, kan nggak boleh isbalnya. Lu mau pakai celana lepis kek, mau pakai celana karung boni kek, yang penting di atas mata kaki, kan gitu. Lah sekarang pakai di atas mata kaki, tapi yang dipakai sutra, boleh nggak? Laki boleh nggak pakai sutra? Boleh. Nah itu kemudian ketika Abu Bakar memakai pakaian di bawah mata kaki, apa kita mau bilang Abu Bakar masuk neraka karena dibilang sombong? Ada hadis yang menyatakan Abu Bakar itu pernah memakai pakaian di bawah mata kaki. Apakah Abu Bakar isbal? Berani kita bilang Abu Bakar isbal? Coba Anda ke Masjidil Haram, lihat imam-imam Mekah, Abdul Rahman Sudas dan sebagainya. Kalau Bapak ke Mekah, itu imam-imam di Masjidil Haram, itu jubahnya itu di bawah mata kaki semua. Pernah ke Haram belum? Iya. Jangan usah jauh-jauh, Bapak kalau lihat video Raja Salman tuh di bawah besar, apakah di atas mata kaki? Jadi kita harus lihat tempat juga. Yang nggak lucu juga kita pakai dasi, pakainya tapi caranya sebetis, agak pantas juga. Gitu. Jadi ada tadi ibadat. Selagi adat itu tidak bertentangan dengan syariat Nabi Sallallahu. Jadi tidak semua yang Rasulullah lakukan harus kita lakukan. Kalau ada orang melakukan itu, kita harus pilih-pilih juga. Kita mampu bangga. Jangan sampai gini, Rasulullah pakai baju hijau, kita pakai ungu, kita udah ngomel ya. Enggak sunnah Rasulullah pakai baju ungu. Rasulullah pernah pakai baju ungu, enggak juga. Jadi jangan sampai gara-gara kita pakai baju ungu kita benci sunnah, yang enggak gitu juga, Pak. Enggak gitu. Jadi tinggal tergantung niat dia. Yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika dia melakukan sesuatu berdasarkan sunnah Rasulullah, lihat hatinya. Apakah benar-benar pengen ikutin sunnah Rasulullah? Apa supaya dibilang, supaya nyombong, gua nih ahli sunnah, lu mah nggak sunnah.
Kalau ada terbesit rasa itu, hati-hati itu. Apa kata Iblis? Gua lebih baik daripada